Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menambah gelap suasana di dalam ruangan kecil yang hanya diterangi cahaya monitor. Di sudut ruangan, Reza Arya Satya, seorang intelijen kepolisian yang dikenal dengan keahliannya menyusup ke sarang korupsi, menatap layar laptop yang menampilkan pesan anonim. Tak ada nama, tak ada identitas pengirim. Hanya satu kalimat mencolok yang membuat nadinya berdetak lebih cepat. Mobil sitaan kejaksaan disulap jadi properti pribadi. Lihat di gudang S7. Reza menyandarkan punggungnya dan mengusap wajahnya perlahan. Pesan semacam ini bukan hal asing baginya, namun isi kali ini terasa berbeda. Ada keberanian dalam kalimat itu, seolah pengirimnya sangat paham risiko membocorkan informasi seperti ini. S7 adalah gudang penyimpanan barang bukti milik Kejaksaan Tinggi yang terletak di kawasan industri terpencil. Tempat itu dikunci ketat dan hanya beberapa pejabat memiliki akses. Insting Reza langsung menyala. Ia membuka data internal yang hanya bisa diakses segelintir orang di Mabes Polri. Beberapa mobil mewah, Ferrari, Range Rover, dan satu Alphard edisi terbatas, tertulis sebagai hilang akibat banjir. Tapi satu hal tak masuk akal, mobil-mobil itu tidak pernah terdaftar dalam laporan asuransi atau pencatatan kerusakan. Tak ada jejak resmi yang bisa menjustifikasi status mereka. Merasa ada yang disembunyikan, Reza menghubungi atasannya secara pribadi. Ia minta izin untuk menyelidiki kasus ini secara diam-diam tanpa membuka penyelidikan formal. Alasannya sederhana, bila informasi ini bocor ke pihak kejaksaan sebelum bukti dikumpulkan, para pelaku bisa dengan mudah menghilangkan jejak. Atasannya mengangguk, meski dengan nada berat. Langkahmu berbahaya, Reza. Tapi kalau bukan kamu yang turun, siapa lagi? Malam itu juga, Reza memulai pengintaian. Ia menyamar sebagai sopir angkut yang biasa mondar-mandir di kawasan pergudangan. Dengan kamera tersembunyi dan alat perekam suara, ia memetakan lalu lintas aktivitas di sekitar gudang S7. 2 malam berturut-turut, ia melihat truk tanpa logo datang setelah jam operasional. Mobil-mobil mewah dinaikkan dan dibawa pergi tanpa surat jalan. Kecurigaan Reza semakin menguat ketika ia mengikuti salah satu truk hingga ke sebuah garasi pribadi di kawasan elit. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, namun cukup untuk menangkap wajah seorang pria berbadan tegap yang menerima mobil itu. Wajah itu tak asing, ia adalah Erwin Mahesa, jaksa muda yang karirnya tengah melejit karena integritas yang dielu-elukan media. Reza kembali ke apartemennya menjelang subuh. Napasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena kesadaran bahwa ia baru saja menginjak ranjau politik yang terselubung. Ia membuka file khusus di laptopnya, menandai nama-nama, mencocokkan tanggal penghilangan barang bukti, dan menyusun pola. Permainan ini tidak dilakukan satu orang, dan yang lebih mengerikan, semua dilakukan di balik institusi hukum. Sebelum memejamkan mata, Reza menulis catatan pendek di buku hitam miliknya. Jika aku menghilang, cari jawabannya di gudang S7. 2 hari setelah pengintaian terakhir, Reza mengganti identitas. Kali ini, ia menjadi Rangga Hartono, seorang pegawai lelang dari perusahaan swasta fiktif bernama Garuda Auksioner. Dengan dokumen palsu yang disiapkan unit forensik digital Polri, ia berhasil mengatur pertemuan dengan bagian logistik Kejaksaan Tinggi melalui rekomendasi orang dalam yang sebenarnya adalah informan bayaran. Gedung Kejaksaan Tinggi tampak megah, namun di balik dinding marmer dan ruangan berpendingin, Reza bisa merasakan aroma busuk kekuasaan yang dipoles rapi. Ia memasuki ruang logistik sambil membawa proposal kerja sama pelelangan barang bukti sitaan. Di sana, ia disambut oleh pria setengah baya bernama Wahyu, kepala logistik yang terlihat terlalu ramah untuk orang yang bekerja di institusi hukum. Dengan senyum datar dan pandangan penuh perhitungan, Wahyu memperlihatkan sistem pendataan digital barang sitaan. Reza mencatat setiap detil, bagaimana data bisa dimanipulasi hanya dengan satu akses admin, siapa saja yang memiliki kewenangan penuh, dan yang paling penting, data mobil mewah yang ia lacak sebelumnya memang tidak muncul di daftar resmi. Setelah pertemuan itu, Reza melanjutkan penyusupan ke lapisan sosial para pegawai kejaksaan. Ia rutin hadir dalam acara formal, makan siang bersama, bahkan bermain golf dengan para pejabat muda. Di antara mereka, satu nama sering terdengar dielu-elukan,
Jaksa Erwin Mahesa. Disebut sebagai bintang baru kejaksaan, namun dalam bisik-bisik, pria itu dikenal punya jalur cepat menyelesaikan barang sitaan yang nilainya tinggi. Pada suatu malam, Reza berhasil mendekati seorang staf muda bernama Genta yang bekerja di bagian administrasi barang bukti. Dengan sedikit tekanan dan rayuan, Genta mengaku bahwa beberapa mobil sitaan memang tidak pernah masuk gudang. Kadang langsung diamankan, kadang katanya dipinjam untuk kegiatan internal. Tapi nggak ada dokumen resminya. Bang, bisik Genta dengan wajah pucat. 1 minggu kemudian, Reza mengikuti rutinitas pengiriman barang dari kejaksaan menuju gudang. Tapi malam itu, alih-alih menuju gudang S7, konvoi mobil malah berbelok ke arah berbeda. Mereka menuju sebuah hanggar kosong di kawasan militer tua yang sudah tak aktif. Reza hanya bisa mengamati dari kejauhan melalui teropong kamera, merekam seluruh aktivitas pemindahan mobil mewah ke dalam tempat yang tak terdaftar dalam sistem. Di tengah penyusupan, Reza merasa ada yang mulai mencurigai keberadaannya. Telepon tak dikenal masuk hampir setiap malam, hanya berisi napas berat atau suara statis. Salah satu malam, ia menemukan pintu apartemennya sedikit terbuka, padahal ia ingat benar telah menguncinya. Tidak ada yang hilang, hanya sebuah kunci mobil mewah diletakkan di atas mejanya, lengkap dengan gantungan bertuliskan, sitaan atau milik pribadi. Malam itu, Reza tidak tidur. Ia menatap layar yang menampilkan wajah-wajah para pelaku dalam jaringan ini. Satu persatu mulai terlihat jelas. Tapi ia tahu, untuk menjatuhkan mereka, ia butuh lebih dari sekadar bukti. Ia butuh strategi perang yang tak kasat mata. Reza tahu waktunya tak banyak. Semakin dalam ia menyelam, semakin besar kemungkinan identitasnya terbongkar. Maka malam itu, ia mulai memetakan pola pergerakan kendaraan-kendaraan sitaan yang hilang. Dengan menyusup ke server Samsat melalui bantuan unit cyber, Reza mendapatkan akses ke nomor rangka dan plat asli puluhan kendaraan mewah yang sebelumnya diklaim rusak atau hilang karena bencana. Yang mengejutkan, beberapa dari kendaraan itu ternyata masih aktif dalam sistem. Hanya saja, nomor platnya telah diganti. Mobil-mobil tersebut kini terdaftar atas nama perseorangan atau perusahaan fiktif. Salah satunya milik seorang pengusaha tambang asal Kalimantan Timur yang diketahui dekat dengan beberapa pejabat tinggi kejaksaan. Reza pun menandai satu nama baru dalam catatannya, Bayu Dirgantara. Malam berikutnya, Reza mengikuti sebuah Range Rover hitam yang ia yakini dulunya merupakan salah satu barang sitaan dalam kasus korupsi besar. Mobil itu terlihat keluar dari sebuah kompleks perumahan elit di Jakarta Selatan. Ia menempelnya dari jauh, memastikan tak terdeteksi, hingga kendaraan itu berhenti di sebuah lounge mewah tempat orang-orang berjas dan beraroma uang berkumpul. Reza tak bisa masuk begitu saja. Tapi ia cukup beruntung. Seorang wanita yang ia kenal saat penyamarannya di kejaksaan, Dita, tampak memasuki tempat yang sama. Dengan alasan ingin bertemu klien, Reza meminjam akses masuk Dita. Begitu berada di dalam, ia segera mengenali wajah di balik setir mobil Range Rover tadi. Erwin Mahesa, tengah tertawa lepas sambil memamerkan kunci mobil ke teman-temannya. Ponsel Reza bergetar pelan. Sebuah pesan anonim kembali masuk. Kamu sudah dekat, tapi mereka lebih cepat. Hanya itu isinya. Tapi efeknya seperti pukulan di ulu hati. Apakah penyamarannya telah diketahui? Ataukah ini jebakan lain untuk mengacaukan pikirannya? Ia tidak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas, jejak roda 4 ini telah membawanya ke jantung permainan. Keesokan harinya, Reza mengikuti salah satu alamat perusahaan fiktif yang tercantum dalam dokumen kepemilikan mobil. Kantornya hanyalah ruko kosong yang catnya sudah mengelupas, tanpa aktivitas sejak lama. Tapi yang menarik, di dalamnya terdapat CCTV aktif yang terhubung ke server privat. Ia berhasil menyadap sinyalnya, dan menemukan rekaman beberapa mobil mewah datang dan pergi dengan plat yang terus berganti. Sialnya, saat ia tengah mengunduh data itu, alarm gedung menyala. Reza buru-buru keluar lewat jendela belakang, melompat pagar, dan berlari tanpa sempat menoleh. Entah siapa yang memantau tempat itu, tapi jelas para pelaku telah menyiapkan segalanya agar tak ada jejak digital yang bisa digunakan melawan mereka. Di tengah pelariannya,
Reza hanya sempat menyelamatkan satu file rekaman, video berdurasi 48 detik yang menunjukkan seseorang berseragam kejaksaan mengendarai sebuah Ferrari merah keluar dari gudang. Meski wajahnya belum terlihat jelas, Reza tahu siapa dia. "Kau bermain api, Erwin," gumamnya sambil menatap layar ponsel dengan rahang mengeras. "Dan aku akan menjadi air yang memadamkan semuanya." Reza menatap layar ponselnya lama sekali. Video pendek yang ia selamatkan dari CCTV ruko kosong kini menjadi kunci. Ia memperbesar gambar, menyesuaikan kontras, dan akhirnya terlihat logo kecil di lengan kiri pengemudi Ferrari merah itu. Lambang Kejaksaan Republik Indonesia, dan inisial nama, M. Tidak ada keraguan, pria itu adalah Erwin Mahesa. Namun Reza tahu, menargetkan Erwin secara langsung akan memicu alarm terlalu cepat. Ia butuh seseorang di bawahnya, seseorang yang tak terlalu pintar menutupi jejak, dan di sanalah muncul nama Rian Prakoso, asisten pribadi Erwin yang kerap terlihat membawa map dan dokumen saat Reza menyamar di lingkungan kejaksaan. Pria muda itu adalah kurir setia sang jaksa, dan tampaknya juga kurir rahasia untuk urusan kotor. Reza mulai membuntuti Rian selama beberapa hari. Pria itu tampak sibuk mengantar dokumen ke berbagai tempat, kantor leasing, showroom mobil mewah, dan kantor pengacara tertentu. Tapi ada satu tempat yang menarik perhatian, sebuah villa di puncak yang tidak tercatat atas nama siapapun di sistem BPN. Villa itu terlihat sepi, namun kamera drone Reza menangkap beberapa kendaraan sitaan parkir di dalam garasi bawah tanahnya. Tanpa ragu, Reza menyusup ke villa itu malam hari. Ia menyamar sebagai tukang kebun, menggunakan jalur pembuangan air sebagai akses masuk. Di ruang bawah tanah, ia menemukan berkas-berkas yang menyatu dengan kepingan emas, jam tangan mewah, dan beberapa barang bukti dari kasus besar yang seharusnya disimpan di ruang penyitaan kejaksaan. Sebuah koper hitam dengan label BB Kor 2019 menjadi temuan penting, barang bukti dari kasus korupsi yang sempat menghilang secara misterius 2 tahun lalu. Sebelum ia keluar, Reza memasang alat pelacak mikro pada salah satu mobil. Esok paginya, sinyal dari alat pelacak itu menunjukkan mobil tersebut sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Priok. Reza segera bergerak cepat, menyamar sebagai petugas ekspedisi dan menyusup ke area kontainer. Di sana, ia menemukan mobil sitaan itu telah dipoles, disamarkan, dan siap dikirim ke luar negeri sebagai barang ekspor pribadi. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan pengkhianatan besar terhadap hukum negara. Reza menghubungi tim cadangan dari divisi cyber dan meminta mereka bersiap, namun menahan untuk tidak menyerbu dulu. Ia ingin menangkap Rian dan memaksa pengakuan darinya. Tapi ia lengah, Rian sudah tahu dirinya diikuti. Dalam perjalanan pulang, Reza dikepung 3 motor tak dikenal. Serangan cepat datang dari arah belakang, dan hanya refleks serta latihan bertahun-tahun yang menyelamatkannya dari luka parah. Meski berhasil lolos, wajah Reza kini diketahui. Penyamaran Rangga Hartono tak lagi berguna. Namun ia punya sesuatu yang lebih penting, bukti, video, dan daftar nama. Di antara berkas-berkas yang ia ambil dari villa, ada satu catatan yang membuat napasnya tercekat. Sebuah daftar rekening bank dengan aliran dana puluhan miliar rupiah, serta satu nama penerima utama yang tertulis jelas, Erwin Mahesa, 509720XXX20, Bank Luar Negeri. Reza sadar, ini bukan lagi soal mobil atau barang mewah. Ini adalah jaringan pencucian uang lintas negara, dan salah satu aktornya adalah aparat hukum yang seharusnya menegakkan keadilan. Malam itu, ia menatap cermin dan bergumam, kalau aku gagal kali ini, bukan aku yang mati tapi hukum negeri ini. Malam itu, Reza duduk di dalam mobil dinas pinjaman dengan wajah gelap diterangi cahaya monitor laptop. Satu titik merah berkedip di layar. Alat pelacak yang ia tanam di mobil Ferrari merah kini menunjukkan lokasi berhenti di sebuah area industri tua di pinggiran Bekasi. Lokasi itu kosong di peta resmi, namun citra satelit menunjukkan satu bangunan besar berdiri sendiri, tampak ditinggalkan. Tidak ada pelang nama, tidak ada penjagaan, hanya sunyi yang mencurigakan. Gudang itu seperti hantu, tak tercatat, tapi nyata. Reza tahu ia tidak bisa masuk sendirian. Ia mengaktifkan radio komunikasinya,
menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya di dalam, Ajun Komisaris Rika Salim, rekan sesama Intel yang dulu bersamanya mengungkap kasus penyelundupan senjata. Rika datang 1 jam kemudian dengan motor trail tanpa plat. Kita masuk sebagai petugas lingkungan. Kalau benar ini gudang penyimpanan, kita cari bukti dan segera kabur, katanya dengan suara tegas. Gudang itu dikunci rantai besar, tapi Reza menemukan celah di pintu samping yang nyaris tak terlihat. Mereka merangkak masuk dalam gelap, hanya ditemani senter kecil dan suara degup jantung. Begitu berada di dalam, mereka terkejut bukan main. Puluhan kendaraan mewah berderet rapi seperti showroom gelap. Setiap mobil dilapisi plastik, diberi nomor kode, dan sebagian sudah diberi dokumen palsu ekspor. Ada Ferrari, McLaren, bahkan 1 mobil lapis baja yang diduga hasil sitaan kasus terorisme. Tak hanya mobil, gudang itu juga menyimpan brankas berisi perhiasan, jam tangan langka, dan koper berisi uang tunai pecahan dolar AS. Tapi yang membuat darah Reza benar-benar mendidih adalah ruangan kecil di ujung gudang, tempat ia menemukan puluhan dokumen asli barang bukti yang seharusnya ada di ruang penyitaan kejaksaan. Semua sudah dicap, ditandatangani, dan kemudian dicoret dengan tinta merah, diselesaikan non-proses. Tiba-tiba, suara mesin terdengar dari kejauhan. Rika dan Reza berlari bersembunyi di balik mobil SUV hitam. Sebuah truk box masuk melalui gerbang belakang yang dikendalikan otomatis. Dari dalamnya turun 2 pria bersenjata laras panjang dan 1 pria mengenakan jas coklat khas kejaksaan. Reza langsung mengenal wajahnya, wakil kepala seksi penyimpanan barang bukti, seseorang yang selama ini tampak seperti pegawai biasa. Mereka membawa 2 koper besar dan menyeretnya masuk ke ruangan brankas. Reza dan Rika diam 1000 bahasa, hanya merekam diam-diam dari balik mobil. Mereka tak bisa bertindak saat itu, jumlah lawan tak sebanding, dan kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian. Setelah para pelaku pergi, Reza memasang kamera tersembunyi dan 1 alat pelacak tambahan di brankas logam. Mereka keluar sebelum fajar menyingsing, kembali ke markas dengan napas memburu. "Kita butuh surat tugas khusus," kata Rika sambil memeriksa hasil rekaman. "Ini bukan lagi penyidikan internal. Ini operasi skala nasional." Reza mengangguk, namun wajahnya tidak menunjukkan rasa lega. Ia tahu, meminta surat tugas berarti harus melibatkan atasan yang mungkin saja sudah dibeli. Di dalam benaknya, Reza sadar permainan ini tidak bisa dimenangkan dengan cara biasa. Jika hukum telah dibeli, maka satu-satunya senjata yang tersisa adalah kebenaran yang dibuka ke publik. Tapi untuk itu, ia harus bertahan lebih lama, menyelam lebih dalam, dan memastikan dirinya tidak dikubur hidup-hidup di gudang hantu berikutnya. Pagi itu, Reza dan Rika duduk berseberangan di sebuah ruang rapat kecil di Mabes Polri. Di hadapan mereka, wakil kepala divisi Propa memandangi layar yang menampilkan rekaman dari gudang hantu di Bekasi. "Kalian sadar ini bisa memicu perang antar lembaga?" tanyanya dingin. Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata sang jenderal dan berkata pelan, "Perang antar lembaga atau pembersihan besar?" Akhirnya, surat tugas khusus diterbitkan. Operasi diberi nama Sandi, Langit Kelam. Hanya segelintir orang yang tahu. Tapi seperti yang Reza khawatirkan, tak sampai 48 jam setelah surat keluar, 1 dari 2 saksi kunci mereka, Genta, pegawai kejaksaan yang pernah membocorkan info padanya, ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya. Pesan terakhirnya hanya 1 kata, "Maaf." Kematian Genta menjadi pukulan telak. Reza semakin yakin bahwa jaringan ini bukan hanya diisi oleh oknum kejaksaan, tapi juga aparat pengawas yang seharusnya menindak mereka. Bahkan, ia mulai meragukan netralitas penyidik internal. Namun ia tak punya waktu untuk ragu. 1 nama baru muncul dari rekaman CCTV di gudang, Kolonel Purnawirawan Sudiro, mantan perwira tinggi yang kini menjadi penasihat hukum, tidak resmi, di lingkaran kejaksaan. Melalui penyamaran digital dan penyadapan, Rika berhasil melacak pertemuan rahasia Sudiro dan Erwin di sebuah villa di Anyer. Mereka berbicara tentang pengiriman gelombang ketiga dan menutup gudang yang bocor. Reza segera bergerak cepat. Bersama tim kecil yang terdiri dari 5 personel terlatih, ia menyergap villa tersebut malam harinya.
Tapi yang mereka temukan hanya dokumen-dokumen yang dibakar setengah hangus dan 2 laptop rusak yang baru saja dihancurkan palu. Namun satu hal tak terduga terjadi. Di ruang belakang villa, Reza menemukan seseorang yang tak seharusnya ada di sana. Aditya, jaksa muda idealis yang dikenal bersih dan pernah bekerja di bawah Erwin. Ia tampak terikat dan babak belur, mulutnya diplester. Setelah dibebaskan, Aditya mengungkapkan rahasia besar. Ia mengetahui keberadaan server cadangan yang berisi semua transaksi ilegal selama 3 tahun terakhir, termasuk aliran uang ke pejabat-pejabat besar. Server itu, menurut Aditya, disimpan di lantai bawah tanah sebuah gedung kantor notaris di kawasan SCBD, Jakarta. Kuncinya ada pada satu orang, Rian Prakoso, katanya dengan suara serak. Reza sadar, ini mungkin kesempatan terakhir mereka sebelum semuanya menghilang tanpa jejak. Ia segera menyusun rencana. Malam besok, mereka akan menyusup ke lokasi itu, mencuri data, dan menyiarkan ke publik jika perlu. Tapi malam sebelum operasi, mobil Reza ditabrak dari samping saat ia berkendara pulang. Sebuah SUV hitam menghantamnya keras, dan pria bertopeng turun sambil menodongkan pistol. Berhenti sekarang, atau berikutnya bukan mobil yang kami hancurkan, tapi kepalamu. Reza nyaris kehilangan kendali, namun berhasil melarikan diri lewat gang sempit. Malam itu, ia berdarah, tapi bukan karena peluru, melainkan karena tekadnya kian membara. Dengan luka di pelipis dan tangan diperban, Reza berdiri di depan tim kecilnya keesokan malam. Tak ada jalan mundur. Kita masuk, kita ambil servernya, dan kita bongkar semua. Kalau malam ini kita gagal, maka esok tak akan ada lagi hukum yang tersisa. Tak ada satupun yang berbicara. Tak ada yang mundur. Malam itu, benteng kegelapan akan mereka dobrak dari dalam. Langit Jakarta malam itu tampak pekat, seolah ikut menyembunyikan rencana besar yang akan segera digelar. Di sebuah bangunan kantor notaris berlantai 4 di kawasan SCBD, Reza dan tim kecilnya bersiap. Mereka mengenakan pakaian pekerja kebersihan malam, lengkap dengan peralatan pembersih yang sudah dimodifikasi menjadi alat spionase. Target mereka jelas, ruang bawah tanah yang disamarkan sebagai ruang arsip. Gedung itu tampak biasa dari luar, namun sistem keamanannya nyaris setara markas intelijen. 3 kamera tersembunyi, 2 petugas keamanan swasta bersenjata, dan 1 sistem sidik jari ganda yang melindungi pintu bawah tanah. Rika memotong jalur listrik selama 15 detik sesuai jadwal, cukup untuk menyusupkan virus kecil ke sistem pengamanan dan membuka pintu tanpa membunyikan alarm. Begitu mereka mencapai lantai bawah, waktu terasa bergerak lebih lambat. Udara dingin dan bau kertas tua menyambut langkah mereka. Di ujung lorong, sebuah pintu logam berdiri kokoh dengan 2 pemindai sidik jari dan 1 pengenal retina. Tapi Reza sudah punya kartu as, sidik jari dan retina Rian Prakoso, yang telah diamankan diam-diam 2 hari sebelumnya melalui teknik pemindaian tak langsung saat Rian mengunjungi klub malam langganannya. Pintu terbuka perlahan. Di dalamnya, berdiri server-server besar dengan lampu berkedip-kedip. Reza dan Rika langsung bekerja, menyalin semua data yang bisa mereka ambil. Aliran dana, nama-nama penerima, dokumen barang bukti, hingga percakapan terenkripsi antara Erwin dan sejumlah pejabat tinggi. Namun waktu mereka habis saat alarm darurat tiba-tiba menyala. Seseorang dari luar sudah tahu keberadaan mereka. Tembakan pertama terdengar dari atas. Pasukan tak berseragam mulai menyerbu. Mereka bukan sekadar penjaga. Ini adalah pasukan bayaran, dilatih untuk membunuh diam-diam. Reza memerintahkan timnya mundur perlahan, melindungi hard drive utama sambil bertempur dari balik lorong sempit. Rika nyaris terkena peluru di bahunya, namun berhasil melemparkan granat asap yang memberi celah untuk kabur. Dalam kekacauan, mereka berhasil membawa 2 hard drive dan 1 flash disk kecil yang disembunyikan di dalam sepatu Rika. Mereka melompat ke mobil van yang sudah menunggu di luar dan melaju kencang, dibuntuti 2 mobil hitam yang terus menembaki ban belakang. Aksi kejar-kejaran di tengah malam Jakarta berubah menjadi medan perang diam-diam, hingga akhirnya Reza membelokkan mobil ke lorong sempit yang hanya bisa dilewati motor, membuat para pengejar kehilangan jejak. Mereka akhirnya tiba di cafe house yang tersembunyi di balik bengkel tua milik seorang pensiunan polisi. Tubuh mereka luka-luka, tapi semangat mereka utuh. Saat data dibuka dan isinya mulai terbaca, suasana sunyi berganti dengan ketegangan yang menggigilkan. Nama-nama besar muncul, pejabat tinggi kejaksaan, perwira militer, pengusaha besar, bahkan politisi dari partai penguasa.
Reza menatap layar sambil mengepalkan tangan. Kalau kita mati besok, biar mereka semua ikut terbakar. Ia tahu, momen puncak sudah tiba. Mereka tidak hanya membawa kebenaran, tapi juga bara yang siap membakar seluruh bangunan busuk di balik topeng hukum. Malam itu, mereka tak lagi sekadar penyidik. Mereka adalah peluru terakhir keadilan. Fajar belum benar-benar menyingsing saat Reza berdiri di depan kamera tersembunyi, mengenakan topi dan masker hitam. Di belakangnya, layar besar memancarkan data-data yang mengguncang, rekening luar negeri para pejabat kejaksaan, foto-foto transaksi ilegal, percakapan terenkripsi yang berhasil dibuka oleh tim cyber, serta bukti fisik barang bukti sitaan yang telah dijual atau diselundupkan. Video itu direkam dalam satu kali pengambilan, tanpa naskah. Jika kalian menonton ini, berarti saya sudah tidak ada, ujar Reza dengan suara tenang. Tapi kebenaran ini masih hidup. Video itu disebar melalui ratusan akun anonim di media sosial, server luar negeri, dan jaringan whistleblower internasional. Hanya butuh 2 jam untuk menjadi viral. Media nasional meledak, dan netizen pun murka. Tagar mafia kejaksaan dan hukum dibeli menjadi trending global. Pemerintah tak lagi bisa bungkam. Presiden pun akhirnya memerintahkan pembentukan tim gabungan independen pemberantasan mafia sitaan negara. Sementara itu, Reza, Rika, dan 2 anggota tim lainnya berlindung di lokasi rahasia, menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan diri, bukan karena takut, tapi untuk membuktikan bahwa mereka tidak pernah bergerak demi kepentingan pribadi. Tapi pengejaran terhadap mereka juga berlangsung kejam. Satu anggota tim mereka, Sertu Rangga, tertembak mati di pinggir jalan tol saat mencoba membawa dokumen tambahan ke ombudsman. Namun itu tak menghentikan badai. Tekanan publik yang membabi buta memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Intelijen Negara turun tangan. Dalam hitungan hari, Erwin Mahesa ditangkap bersama Rian Prakoso. Kantor Kejaksaan Agung pun digeledah, dan lebih dari 32 orang ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa mencoba kabur ke luar negeri, tapi Interpol bergerak cepat. Beberapa lainnya memilih menghilang secara misterius, kemungkinan dibungkam oleh rekan sendiri. Dalam persidangan yang disiarkan secara nasional, bukti-bukti dari server SCBD dijadikan dasar dakwaan. Semua yang selama ini ditutupi dengan bahasa hukum dan manipulasi administrasi kini terbuka telanjang. Jaksa, pengacara, aparat, bahkan mantan pejabat tinggi satu persatu tak bisa mengelak. Dan di tengah ruang sidang yang penuh sesak itu, Reza akhirnya hadir, duduk sebagai saksi kunci, bukan terdakwa. Ketika Reza memberi kesaksian, suasana ruang sidang begitu hening hingga detak jam terdengar mengiris. Ia tak banyak bicara. Hanya satu kalimatnya yang membuat semua orang terdiam. Jika penegak hukum adalah malingnya, maka rakyat harus jadi penjaganya. Kalimat itu menjadi kutipan utama di semua media selama berhari-hari. Beberapa bulan kemudian, Reza dan Rika mendapat penghargaan negara secara tertutup. Mereka menolak pensiun dini dan memilih tetap berada di dalam institusi karena mereka percaya perubahan tak datang dari luar. Perubahan lahir dari dalam, dari luka, dari pengkhianatan, dan dari keberanian untuk tetap berdiri saat semuanya runtuh. Dan ketika malam kembali menyelimuti kota Jakarta, Reza menatap langit dari atap Safeho selamanya. Ia tahu masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia bisa menarik napas panjang dan berkata dalam hati, untuk sekali ini, hukum menang. Dan begitulah cerita dari perjuangan yang penuh intrik dan bahaya. Namun, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan kita bersama untuk mencari kebenaran yang sering disembunyikan. Kami percaya, setiap dari kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan, untuk bertindak dengan integritas, dan untuk memperjuangkan keadilan, meskipun dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat bagi yang berkuasa, tetapi menjadi senjata bagi yang tertindas? Apakah kalian pernah merasa keadilan tidak berpihak? Bagikan pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya milik satu orang. Ini adalah perjuangan kita semua. Bersama, kita bisa membuat perubahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.